Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas. Ekonom meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan di tempat. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara yaitu pajak dan utang. Akhir Mei 2020, realisasi pajak baru 444,6 triliun rupiah, jauh dari target APBN 1.254 triliun rupiah, bahkan turun 10% secara tahunan. Pajak sulit diungkit, jalan operasional negara kian sempit, utang jadi keniscayaan jalan keluar. Masih memakai data Kementerian Keuangan, realisasi utang pemerintah di waktu yang sama sudah 360,7 triliun rupiah, naiknya sampai 123% secara tahunan. New normal dunia bukan hanya dari kebiasaan kesehatan. New normal ekonomi adalah saat semua negara di dunia diprediksi tumbuh negatif. Tetapi langkah harus diayun, anggaran 2021 mulai dirancang matang. Kementerian Keuangan dengan DPR sudah mulai menyusun RAPBN 2021. Sebagian dari program-program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi pasti masih akan terus dilakukan pada tahun 2021. Saya berharap bahwa melalui rakor ini kita akan mendapatkan feedback yang sangat cepat untuk bisa membantu kita merancang program RAPBN 2021 yang pasti masih harus menangani proses pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat serta mendorong sistem kesehatan kita untuk bisa lebih siap menghadapi kondisi ancaman kesehatan seperti COVID-19. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga menghitung ekonomi dengan pesimistis. Kuartal 2, Indonesia akan tumbuh minus 2-3%, sedangkan sampai akhir tahun 0% sampai 0,5%. Selama ini, Jawa menyumbang pertumbuhan ekonomi sampai 50%. Lebih separuhnya berasal dari konsumsi wilayah DKI Jakarta dan sekitar dengan nilai 5.000 triliun rupiah. Pajak sulit digapai, utang jadi jalan pintas. Meski utang jadi new normal negara di dunia, pelaku pasar modal meminta pemerintah tetap berhati-hati dan belajar dari pengalaman buruk Amerika Serikat. Suku bunga. Dia akan mempertahankan suku bunga rendah selama mungkin yang bisa dilakukan. Dia mungkin akan terus menurunkan tingkat pajak. Ya, itu akan baik bagi ekonomi Amerika temporary dalam jangka pendek. Tapi di dalam jangka panjang karena penurunan itu dan keinginan Amerika untuk spend terhadap infrastruktur dan lain-lainnya terhadap teknologi, itu akan membuat pemerintah Amerika harus berhutang lebih banyak. Dan saat ini saja, hutang pemerintah Amerika itu sudah 100% lebih. Sudah di atas ekonominya. Ya, sudah di atas GDP yang dilakukan. Sudah 100% lebih. Karena ekonomi itu kurang lebih 18 triliun dolar dan hutang pemerintah Amerika sudah mencapai 21 triliun US dollar. Jauh memburuk. Dan ini kalau dilakukan lagi penurunan pajak ya terhadap baik korporat maupun individu, maka pemerintah harus berhutang lagi dan ini akan membuat kesulitan bagi pemerintahan setelahnya. Karena harus membayar hutang-hutang tersebut. Kecepatan pemulihan ekonomi akan bergerak sejajar dengan keberhasilan pemerintah menekan laju COVID-19. Ekonom dan dunia usaha juga meminta pemerintah lebih cepat memitigasi potensi resesi agar efek domino dihindari. Tim Liputan Kompas TV.